Halo para sobat santuy yang hobinya rebahan. Selamat datang di channel Unik Loh, yang bakal kasih kamu informasi unik yang penuh dengan kejutan dan mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Sebagai negara yang terdiri dari banyak kepulauan, membuat Indonesia kaya dengan ragam tradisi dan budaya. Tiap-tiap daerah memiliki tradisinya masing-masing yang menarik dan kental dengan kebudayaan. Meski zaman sudah berkembang, namun tradisi tiap-tiap daerah tersebut masih dijaga dan diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Beberapa daerah pun memiliki tradisi-tradisi unik yang masih dilakukan hingga saat ini. Adapun beberapa tradisi unik di Indonesia yang masih dilakukan turun-temurun seperti berikut ini. Tradisi potong jari, Papua. Suku Dani adalah suku yang masih berpegang teguh dengan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi di bawahnya. Salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh suku Dani adalah tradisi potong jari. Meski terdengar menakutkan, namun ada makna di balik tradisi ini. Menurut suku Dani, jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Tradisi potong jari ini dilakukan ketika ada keluarga yang meninggal. Ketika salah satu anggota keluarga mereka seperti suami, istri, ayah, ibu, anak, atau adik meninggal dunia, maka mereka akan memotong salah satu jari mereka hingga putus. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari akan dililit dengan benang dan membaca mantra. Kemudian jari mereka akan diikat dengan benang hingga terasa mati rasa. Setelahnya barulah proses pemotongan jari bisa dilakukan dengan dua cara. Setelah tradisi tersebut selesai, luka akan diikat dengan daun hingga sembuh. Biasanya proses penyembuhan sekitar 1 bulan. Jumlah jari yang dipotong tergantung dari siapa yang meninggal. Jika orang tua meninggal, jari yang dipotong 2 ruas, dan jika yang meninggal sanak saudara hanya 1 ruas jari yang akan dipotong. Tradisi kerik gigi, Mentawai. Sebagai tanda menginjak usia dewasa, wanita di Pulau Siberiut, Sumatera Barat akan melakukan tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi kerik gigi ini dipercaya dapat membuat wanita lebih cantik dan menawan. Jumlah gigi yang dikerik dalam tradisi ini berjumlah 23 gigi dengan menggunakan alat terbuat dari besi atau kayu. Dalam proses meruncingkan gigi ini, mereka tidak dibius seperti halnya yang dilakukan di dokter gigi. Tradisi pemakaman, suku Minahasa. Ada yang berbeda dengan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Jika biasanya jenazah akan dikebumikan dalam posisi tidur, namun suku Minahasa akan mengubur orang yang telah meninggal dalam posisi seperti bayi dalam rahim. Posisi tersebut diyakini oleh masyarakat Minahasa jika manusia mengawali kehidupan dengan posisi tersebut dalam kandungan dan harus mengakhiri hidupnya dalam posisi yang sama. Jenazah akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak batu berongga kemudian ditutup dengan batu berbentuk prisma segitiga. Makam yang dikenal sebagai Wagura ini memiliki fungsi awal sebagai makam dan medium ritual kepercayaan animisme atau dinamisme. Manene, Toraja. Ritual Manene adalah ritual tradisional yang dilakukan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam tradisi ini, jenazah leluhur keluarga Toraja akan dibersihkan, digantikan baju, dan kainnya. Tradisi unik yang dilakukan setiap 3 tahun sekali ini merupakan ritual yang cukup terkenal di kalangan wisatawan. Dalam prosesnya, jenazah akan diambil dari pemakaman kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jenazah tersebut akan dikenakan pakaian formal, yakni untuk jenazah laki-laki dipakaikan jas, dan jenazah wanita dikenakan gaun. Hal ini memiliki tujuan untuk mengingat betapa pentingnya mendoakan anggota keluarga yang sudah meninggal. Ritual Tiwah, Kalimantan Tengah. Ritual Tiwah dilakukan oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Tradisi ini adalah upacara kematian yang digelar untuk seseorang yang sudah meninggal dan dimasukkan ke dalam peti mati. Ritual Tiwah memiliki tujuan yakni meluruskan perjalanan Salumpuk Liau menuju Lewut atau dalam konsep kematian suku Dayak Ngaju. Prosesi ini juga memiliki tujuan membuang sial setelah ditinggalkan keluarga yang meninggal dunia.
Mereka percaya jika kematian adalah gerbang menuju alam roh dan manusia akan menjadi arwah atau yang mereka sebut liao setelah meninggal. Ketika seseorang meninggal, mereka harus mengantarkan liao agar yang meninggal bisa masuk surga. Tiwah diberlakukan kepada orang atau anggota keluarga yang telah lama meninggal dan sudah lama dikubur sekitar 7 hingga 10 tahun. Sebab, dalam ritual ini dibutuhkan tulang belulang dari orang yang ingin dibuatkan ritual tersebut. Setelah tulang belulang dipisahkan dari daging jenazah, tulang tersebut akan diletakkan di dalam sandung atau pambak atau tempat penyimpanan tulang manusia. Prosesi ritual ini terbilang cukup mahal dan cukup lama, yakni memakan waktu 3 hari. Fahombo, Pulau Nias. Masyarakat Pulau Nias Selatan memiliki tradisi unik yakni Fahombo atau yang sering disebut lompat batu. Tradisi ini dilakukan oleh laki-laki khususnya masyarakat di Teluk Dalam. Ketinggian batu yang harus dilompati sekitar 2 meter dengan tebal 40 cm. Tradisi ini dilakukan sejak zaman dulu karena memang saat itu kelihayan melompat batu diperlukan. Sebab, zaman dulu pemukiman warga dipagari dengan batu sebagai pertahanan sehingga kemampuan tersebut harus dimiliki. Menariknya, tak semua laki-laki bisa melompati batu itu. Laki-laki yang dapat melompati batu tersebut dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajibannya. Terkadang tradisi ini juga dilakukan untuk menilai apakah laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Tradisi adu betis, Sulawesi Selatan. Mengakhiri masa panen, masyarakat Sulawesi Selatan melakukan tradisi adu betis atau molanca. Tradisi sekaligus sebagai bentuk ucapan syukur ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja. Sebelum memulai tradisi akan diadakan acara makan besar. Kemudian setelahnya akan dibagi menjadi 2 tim yang terdiri dari 2 anggota. Prosesnya adalah tim tersebut harus memastikan tidak terjatuh saat betisnya dihantam oleh tim lainnya. Yang menarik adalah permainan yang dilakukan dalam sebuah lingkaran besar ini berlangsung cukup lama yakni selama 4 jam. Tradisi kebo-keboan, Banyuwangi. Kebo-keboan merupakan tradisi yang dilakukan sudah selama 300 tahun yang lalu atau di abad 18. Meski namanya kebo-keboan, namun tradisi ini tidak menghadirkan hewan kerbau melainkan manusia yang berdandan seperti kerbau. Tradisi ini dilakukan setiap di awal bulan Suro sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas panen yang berlimpah dan harapan agar dapat menghasilkan panen melimpah di tahun depan. Tradisi diawali dengan menyantap sajian makanan di sepanjang jalanan desa. Kemudian akan diarak 30 manusia kerbau mengelilingi 4 penjuru desa yang dipimpin oleh tokoh adat. Agar menolak bala, di setiap penjuru desa disiapkan sesaji. Tradisi Batombe, Minangkabau. Batombe adalah tradisi bentuk seni berbalas pantun yang diiringi alat musik rabab. Ini menjadi salah satu tradisi unik di Indonesia lainnya. Biasanya, Batombe dilakukan saat pernikahan salah satu suku tersebut. Menariknya, Batombe dilakukan selama 7 hari. Pantun dari Batombe terdiri dari berbagai ungkapan perasaan, cinta, sedih, dan kata kiasan lainnya. Menurut cerita, tradisi ini bermula ketika para pria sedang membuat rumah gadang atau masjid. Dalam pembangunannya, mereka kesulitan mengangkat kayu yang sudah ditebang. Dalam kesulitannya para perempuan membawa makanan dan mulai berpantun dan kayu tersebut bisa digeser. Dari situlah tradisi Batombe dimulai hingga saat ini masih dilakukan. Seba, Banten. Terkenal dengan suku yang menutup diri dari luar, ribuan suku Baduy akan keluar dari daerahnya. Tradisi ini akan diisi dengan prosesi silaturahmi antara masyarakat suku Baduy dengan pemerintah setempat. Suku Baduy akan menyerahkan hasil bumi kepada wakil pemerintah. Kemudian mereka juga akan berkunjung ke para pemimpin untuk menyampaikan amanat dan hasil panen 1 tahun. Namun, tak semua masyarakat Baduy bisa ikut dalam prosesi ini karena akan dipilih masyarakat yang memiliki fisik kuat dan mampu berjalan berkilo-kilometer. Tradisi Seba ini memiliki tujuan berupa harapan keselamatan dan ucapan syukur. Itulah beberapa tradisi unik yang ada di negeri kita tercinta, Indonesia, yang berhasil saya rangkum dari berbagai sumber.
Sebenarnya, masih banyak lagi tradisi dan adat budaya di Indonesia yang tidak saya sajikan di video kali ini. Mengingat Indonesia adalah negara dengan beragam budaya yang tersebar di setiap pulaunya. Semoga bisa menambah wawasan bagi kamu yang mampir di channel ini. Subscribe jika informasi yang saya berikan bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu dapat info setiap kali saya upload video baru. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.